Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan sanksi-sanksi dalam hubungannya dengan pembukuan. Di mana sanksi terkait dengan pembukuan diatur di dalam pasal 39 ayat 1, ya, huruf F, G, dan H. Di mana huruf F itu dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan atau pencatatan yang palsu, kemudian huruf G-nya menyatakan tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan buku atau catatan atau dokumen lain. Yang huruf H, tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan. Ketiga hal ini perlu saya sampaikan beberapa hal, ya, yang terutama terkait dengan ini, ya, memperlihatkan pembukuan atau pencatatan yang palsu. Mungkin teman-teman masih ingat atau mungkin juga masih berjalan sampai saat ini bahwa realitasnya di dalam pembukuan perusahaan itu kadang ada yang sifatnya pembukuan ganda, ya, atau bahkan tidak ganda lagi, 3, ya, atau triple. Maksudnya bagaimana? Bahwa pembukuan itu satu ditujukan atau dibikin laporan keuangannya untuk perpajakan. Yang kedua, pembukuan atau laporan keuangan itu dibikin dalam rangka tujuan untuk perbankan. Yang ketiga, pembukuan atau laporan keuangan buat internal, dalam hal ini adalah direksi. Ya. Yang pertama tadi yang terkait dengan perpajakan itu biasanya pembukuan menggambarkan tentang kemiskinan, ya. Kemudian yang perbankan itu terkait dengan menggambarkan seberapa besar kekayaannya, ya, sebagai dasar nanti supaya mendapatkan pinjaman, ya, bahwa ada jaminan untuk bisa melakukan pembayaran dengan memperlihatkan bahwa laporan keuangannya tentu saja dibikin lebih bagus daripada kondisi sebenarnya. Yang ketiga, pembukuan yang buat internal atau direksi, inilah yang pembukuan yang sebenarnya. Nah, itu yang di dalam Undang-Undang KUP ini dinyatakan bahwa mestinya tidak ada yang namanya pembukuan ganda atau bahkan 3 pembukuan. Ya. Kalau itu sampai terjadi, maka akan diancam pidana dan denda. Ya. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi yang terkait yang ketiga, yang pasal 39 ayat 1 huruf H, ya, tidak menyimpan buku catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan. Nah, ini wajib pajak itu berkewajiban menyimpan buku catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah 10 tahun, ya. 10 tahun. Kalau ini tidak dilaksanakan atau kewajiban ini tidak dipenuhi oleh wajib pajak, maka secara Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Nah, ancamannya apa? Ya, ancamannya adalah 1, pidana penjara, ya, paling singkat 6 bulan, paling lama adalah 6 tahun. Dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. Nah,
Yang patut digarisbawahi adalah di sini pidana dan denda ini sifatnya bukan pilihan, teman-teman, tetapi sifatnya adalah akumulatif karena di sana ada kata-kata penghubungnya adalah dan, bukan atau, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.